Lihat, ini di belakang ada tulisan, jika lampu sen kami sudah menyala, tolong diperhatikan. Itu lampu isyarat, bukan lilin ulang tahun. Keren, 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 keren. Oke, jadi hari ini teman-teman, aku akan melakukan perjalanan pulang ke Jakarta. Seperti biasa kalau kita dekat-dekat sama hari Lebaran Idul Fitri, itu banyak bus-bus yang tadinya tidak jalan akap, jadi jalan akap. Salah satunya adalah bus yang saat ini aku mau tumpangi dari Jogja ke Jakarta. Ini dia jalan akap pakai bus, itu kalau di saat rame atau seperti Lebaran kayak sekarang. Ini adalah day trans. Jadi 2 tahun lalu aku pernah naik bus ini, ya, day trans bus kalau di Traveloka tulisannya. 2 tahun lalu aku naik yang memakai bus panorama. Nah, tahun ini aku naik yang white horse. Seperti apa busnya? Ya, kita langsung aja lihat ya. Jadi di sini sudah terparkir 2 bus. Nih, ada yang medium, ada yang big bus. Kita nyebrang dulu ya. Nah, itu dia yang big bus tuh. Panjang umur dia. Jadi ada 3 bus sekarang ya. Ini yang medium ke Semarang, Surabaya. Ini yang big bus ke Jakarta, harusnya. Nggak tahu yang ini atau yang belakang, karena di belakang ada lagi tuh. Jadi harga tiketnya lumayan teman-teman, Rp455.000. Hampir setengah juta dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan ini tidak ada toiletnya. Jadi untuk day trans itu, day trans bus itu untuk yang big bus itu ada. Jadi untuk day trans bus yang big bus ya, itu ada yang kursi 47 dan juga ada kursi 59. Semuanya tidak ada toiletnya tentunya. Dan harganya hampir setengah juta rupiah. Nah, tadi aku cek di Traveloka ya, mulai tanggal 1 April itu udah nggak ada lagi di Traveloka untuk day trans bus. Jadi kayaknya cuma sampai akhir Maret doang untuk day trans bus. Loh, ini nggak tahu ya, ini yang seat 49 atau 47 atau 59. Tapi busnya kalau white horse itu udah pasti bagus busnya ya. Aku sih kemarin berharapnya dapat yang Jetbus 1. Karena pas kemarin aku berangkat naik Nusa Bakti, itu beberapa kali ketemu white horse yang menggunakan bodi Jetbus 1 Adiputro. Tapi masih mulus banget Jetbus 1-nya. Ternyata ini kita dapetnya yang Jetbus 3. Gitu teman-teman. Ya kita lihat sedikit ya. Bodinya Jetbus 3. Jadi bagus banget. Mulus sekali ya. Dan ini disponsori oleh Teh Poci. Untuk kantornya Detran di sebelah sini. Pas di pertigaan. Sebenarnya perempatan. Cuma sebelah sana itu lagi direnovasi. Itu namanya Plengkung Nirbaya. Tuh. Sedang konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya. Jadi pertigaan sekarang, bukan perempatan. Ini namanya Detrans Gading, teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka di Traveloka, namanya ini Detrans Gading. Jadi ada Detrans Gading, ada Detrans Seturan. Ada 2 kalau nggak salah di Jogja, cabangnya dari Detran. Ya, sekarang kita lihat lebih dekat dari busnya ya. Di sini jalannya enak, sepi teman-teman. Dan besar, jadi bus bisa parkir di pinggir seperti ini karena ini jalurnya ada 3. Tuh, ada 3 lajur ya. Ah, ini. Dari belakang seperti ini. Masih bagus sekali. Lihat. Jika lampu sen kami sudah menyala, tolong diperhatikan. Itu lampu isyarat, bukan lilin ulang tahun. Wih. Bagus banget kata-katanya. Keren, 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 keren. Aku kira peringatan lampu sen mati, ternyata enggak. Oh, ternyata ini karoserinya Delima Jaya, teman-teman. Tuh.
Delima Jaya. Wah, aku kira Adiputro asli ya. Tapi keren. Masih mulus sekali. Nah, ini untuk bagian depannya teman-teman. Bagian depan itu masih bagus banget, mulus banget, bahkan sampai ke lampunya. Ternyata ini dia bukan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626, melainkan masih pakai sasis Mercedes-Benz 1526, yang mana bagasinya dia belum tembus. Terus ini di bagian depan, lampunya tuh lihat, masih bening banget ya. Tuh, bening sekali. Dan ini bagian fog lampnya dia ditambahkan mini proyektor, tapi masangnya bagus. Tuh, dia kayak masuk ke dalam bodi. Nih untuk sebelah kiri, tuh, cakep ya. Ini lampu utamanya masih kinclong sekali. Dan dia double glass. Ada tulisannya pariwisata, karena emang ini basically adalah bus pariwisata ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau White Horse, Daytrans, Panorama itu tuh satu grup dia. 2 tahun lalu aku naik yang Panorama berwarna orange. Itu busnya juga bagus-bagus banget. Sekarang kita naik yang White Horse. Ini aku mau ke kantornya dulu. Mau ke toilet. Nah, ini ada tulisannya ya. Daytrans, besar sekali. Dan dia posisinya strategis. Tapi memang nggak begitu luas kantornya. Dan ini kayaknya dulunya rumah. Tuh. Ya, jadi cuma muat beberapa mobil. Nah, ini shuttle-nya. Plat B semua. Nah, ini satu berangkat, guys. Loh, kok dia berangkat ya? Kemana itu? Jadi di loketnya Daytrans ini kita bisa ambil ini teman-teman. Ada Mixagrip Herbal dan juga ada Promah. Ini kayak apa ya? Kayak tolak angin gitu deh. Dia cair semua nih dua-duanya dan kita bisa ambil gratis. Mari kita masuk. Wis. Dia seperti ini ketika masuk. Nah, ada kursi di tengah karena ini biasa jadi kursi tour leader ketika pariwisata. Tetap ada kursi kondektur yang bisa dilipat. Terus ini untuk dashboard pengemudinya berwarna hitam. Nah, ini untuk kursinya teman-teman. Kursi penumpangnya. Dia pakai kursi Aldila. Sayangnya aku tidak dapat depan. Jadi dapatnya di kursi baris kedua. Nomor 6 deng. Jadi di sebelah sini. Nomor 6 nih. Terus setiap kursi dia ada seat belt. Oke. Charger di atas. Colokan seperti di rumah ya. Ada pengharum ruangan. Ada TV. Dan kalau duduk seperti ini, posisi duduknya. Tuh. Ya, masih ada space sedikit lah ya dari dengkul ke depan. Ini AC-nya dingin, teman-teman. AC-nya dia masih pakai AC Jetbus 2 ya. Mungkin basicnya tadinya Jetbus 2, kemudian diubah depan belakang jadi Jetbus 3. Gitu. Enak. Interiornya ketika masuk itu wangi, dingin. Dan harusnya sih hari ini penumpangnya full teman-teman, karena masih dalam rangka arus balik ya, walaupun memang puncak arus baliknya itu udah kemarin sama kemarinnya lagi, jadi 2 hari lalu dan kemarin itu puncak arus baliknya. Kalau hari ini harusnya udah nggak begitu ramai teman-teman. 2 hari lalu sih yang parah banget tuh kan, aku berangkat naik Nusa Bakti itu dari arah Lawan, macetnya sampai 20 kilo tuh, apalagi setiap ada rest area itu pasti macet sampai ke belakang karena rest area pada penuh semua kemarin gitu. Ya, seperti inilah kira-kira untuk di bagian interiornya ya. Tidak ada toilet. Hampir setengah juta rupiah. Tidak ada toilet. Luar biasa. Tapi untungnya busnya enak sekali. Interiornya juga bersih sekali ya. Jadi kelihatan ini bus yang sangat dirawat dengan baik oleh White Horse. Bagian atas
Ada kompartemen penyimpanan. Bagian paling belakang ada tirainya berwarna ungu. Lucu banget ya. Jarang-jarang kita udah lihat kaca belakang ditutup tirai. Nah, setelah ini, kali ini kita berangkat jam 11 ya. Habis itu kita jemput penumpang di kantornya Daytrans yang ada di Seturan. Habis itu mungkin kita ke Solo, tempat dulu aku naik bus Panorama. Kemudian mungkin Semarang juga ada, aku juga lupa ya dulu penjemputannya mana aja. Jadi nanti kita lihat penjemputan Daytrans bus ini di mana aja. Dan untuk rumah makannya, dulu waktu aku naik bus Panorama, itu kita berhentinya di Pejagan. Nah, nanti kita lihat nih. Sekarang kita naik Daytrans, berhentinya nanti di mana rumah makannya. Semoga rumah makannya berbeda sih, karena di Pejagan itu lumayan jauh teman-teman. Lumayan lama, apalagi kondisinya macet-macetan kan. Semoga rumah makan atau rest areanya lebih dekat lah dibanding yang dulu gitu. Oke, ini penumpangnya udah pada datang. Mungkin sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Tuh, 3 menit lagi ya kalau menurut jadwalnya. Tepat jam 11 siang kita diberangkatkan dari kantor Daytrans di Gading, Yogyakarta. Perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta, nanti aku turunnya di Daytrans Grogol. Itu menempuh waktu kurang lebih 14 jam perjalanan. Prediksiku sih 14 jam ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di aplikasi Traveloka itu hanya 11 jam saja. Nggak mungkin sih 11 jam, pasti lebih lah. Apalagi sekarang kan hari terakhir libur ya. Pastinya banyak juga orang-orang yang berangkat hari ini menuju ke Jakarta. Ya nanti kita lihat aja. Sampai di Grogol, Jakarta Barat jam berapa. Jadi naik bus Daytrans ini udah kayak bukan naik bus akap beneran ya. Emang iya sih, karena ini bus pariwisata kan basically. Kita kayak lewat tengah-tengah kota gitu loh. Kayak lagi berpariwisata ini kita ini. Wow, ketemu mobil Land Cruiser baru plat B. Kayaknya ini mau balik juga nih ke Jakarta nih. Enak banget kali ya naik Land Cruiser perjalanan jauh gitu. 30 menit dari Daytrans Gading, ini kita tiba di pick up point selanjutnya yaitu Daytrans Seturan. Dia tuh posisinya ada di belakang Resto Nasi Langgiku namanya teman-teman. Tuh dia penumpangnya lumayan banyak ya dari sini. Kurang lebih 5 menitan kita di kantor Daytrans Seturan. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan ternyata benar ya. Abis dari sini itu kita ada pick up point lagi di Kartosuro teman-teman. Bukan di kota Solo waktu itu apa Slamet Riyadi ya, tapi hanya di Kartosuro saja. Jadi ini dia teman-teman untuk pick up point dari Kartosuro, atau teman-teman yang naik di Solo, disinilah untuk tempat atau titik naiknya ya. Mungkin kalau yang di tengah kota Solo itu terlalu jauh dari jalan tol, jadinya itu terlalu membuang waktu ya untuk bolak-baliknya.
dipindahkanlah ke sini di SPBU Kartasuro. Dan ternyata di sini ada Daytrans juga ya kantornya ya. Ini kayaknya bus yang tadi deh bareng sama kita di Jogja. Berarti ada yang khusus Solo Jakarta teman-teman. Luar biasa ya. Penumpangnya banyak banget. Bayangin, kursi 47, harga tiketnya Rp455.000 dan full seat hari ini. Setelah berhenti 47 menit teman-teman. Wow, lama sekali ya kita berhenti di sini karena mayoritas penumpang naiknya dari sini teman-teman. Dari Jogja itu paling cuma belasan orang, sisanya naiknya dari sini dan sekarang sudah full seat. Benar-benar sudah tidak ada kursi sama sekali yang tersisa. Luar biasa ya. Memang kalau lagi musim lebaran kayak gini, bus apapun, harga berapapun pasti penuh sih. Ternyata ini kita belusukan dulu ya. Ini di daerah Boyolali teman-teman. Masuk-masuk ke jalan kecil. Aku kira langsung masuk ke gerbang tol Banyudono lagi. Ternyata enggak nih. Kita masuknya nanti di Boyolali. Wow, lihat teman-teman, ini di gerbang tol Banyumanik aja udah serame ini dong mobil-mobil pribadinya. Wow, gimana nanti di Kali Kangkung ya? Loh, ternyata Kali Kangkungnya sepi sekali teman-teman. Ini, lihat, berbanding terbalik banget sama tadi Banyumanik. Kayaknya berarti orang-orang tadi itu cuman mau liburan di sekitar Semarang aja ya, atau warga lokal lah. Tapi banyak banget tadi ya di Banyumanik ya. Jadi Kali Kangkung malah cenderung sepi ini teman-teman. Dan sekarang ini sedang tidak berlaku sistem one way ya. Jadi one way-nya tuh dia cuma dari Palimanan sampai ke Cikampek. Lalu dari Kali Kangkung sampai ke Palimanan itu normal trafficnya. Tidak ada one way ataupun kontraflow. Jadi ini kalau kita ambil kanan itu ke arah Semarang teman-teman. Kalau ke kiri ke arah Kendal. Ini perkiraanku kita tuh mau masuk ke rumah makan. Yang paling sering disinggahi sih rumah makan Kurnia. Ya teman-teman, sesuai dugaanku tadi pas keluar dari jalan tol ya, ini pasti berhentinya di sini nih, rumah makan Kurnia
Jatim, karena rumah makan ini merupakan bisa dibilang rumah makan favoritnya bus-bus pariwisata. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada banyak banget bus pariwisata Blue Star. Yang aku nggak tahu ini bus pariwisata sedang bawa orang atau sedang nunggu jemputan karyawan atau AJK ya, antar jemput karyawan. Sepertinya sih begitu karena di kacanya ada tulisan Kudus L1 ya, mungkin itu kode perusahaan ya. Dan ini busnya bagus banget dong, Jetbus 1. Sebenarnya ini nih yang pengen banget aku naikin kemarin ya, bus White Horse yang memakai bodi seperti ini. Tapi nyatanya kita dapetnya yang Jetbus 3. Jadi kita sendirian White Horse di antara 10 lebih Blue Star yang ada di sini. Tuh. Jadi ini rumah makannya bagus, luas ya. Bangunan-bangunannya banyak. Kayak ada joglo-joglo gitu juga tuh di sana. Dan ini kata drivernya ini adalah pemberhentian satu-satunya. Jadi sudah tidak ada berhenti lagi. Makanya di sini dimaksimalkan makan di sini dan juga kalau bisa bungkus. Karena kita nggak tahu trafficnya nanti bakal seperti apa. Tapi yang pasti saat video ini dibuat itu sedang diberlakukan one way dari mana tadi ya? Dari Palimanan kalau nggak salah sampai ke Cikampek. Tapi nanti kita update lagi ya karena one way dan juga kontraflow-nya itu kondisional banget. Dilihat dari seberapa banyak mobil atau kendaraan yang melewati Kali Kangkung. Jadi dihitungnya itu dari Kali Kangkung, kalau membludak Kali Kangkungnya itu one way-nya nanti diberlakukan gitu. Jadi mari kita makan dulu. Let's go. Ini bagian depan oleh-oleh. Makannya mungkin di belakang sana. Wih. Rumah makannya besar sekali nih. Wow. Gokil. Besar banget. Dan semuanya kayu mejanya. Ini mungkin 200 orang muat ini. Makanannya ada di sini. Ini ada artis-artis yang datang. Cuci tangan. Jadi sudah ambil untuk makan. Nah ini teman-teman, dengan harga tiket 455.000 itu kita tidak mendapatkan apapun ya. Jadi makan ini juga bayar sendiri. Jadi ya benar-benar ya seperti yang teman-teman tadi lihat aja. Selimut nggak ada, bantal nggak ada. Makan bayar sendiri, snack tidak ada. Dan ini aku makan bayarnya Rp30.000. Tapi ini worth it banget sih teman-teman. Ini ambil nasi, tempe orek sama sop bakso. Sama ini sudah include ya, es teh tawar itu Rp30.000 tuh. Dan kelihatannya sih enak sekali nih, masakannya enak. Makanya kenapa ini menjadi rumah makan favorit bus-bus pariwisata ya. Ini dia setelah dicampur sama kuah bakso. 5.000. Bayar sekarang? Apa nanti? Nambah beli kerupuk. Harganya Rp5.000. Jadi total makan di sini Rp35.000. Kerupuknya ini enak, renyah sekali. Dan tadi aku ambil 2 sambal teman-teman. Ini ada sambal goreng sama sambal terasi. Nggak tahu ya kalau sayur sop lebih cocoknya yang sambal mana. Makanya aku ambil 2. Selamat makan. Sudah selesai makan. Masakannya the best. Enak banget. Asli. Nggak heran kenapa rumah makan ini menjadi rumah makan favorit bus-bus pariwisata sih. Masakannya seenak itu teman-teman. Sambelnya terutama cuman agak pedas ya. Sambal bawang tadi. Itu pedas banget sambelnya. Jadi yang menakutkan dari perjalanan kali ini adalah karena bus yang kita naikin gak ada toiletnya. Jadi harus memanage minumnya tuh dengan baik gitu loh.
supaya nggak kebelet di tengah jalan. Nah, jadi ini cabang-cabangnya dari rumah makan Kurnia Jatim. Ada di Lembang, Jawa Barat. Ada di Bali, tuh di Tabanan. Ada di Kendal, ini tempat kita sekarang. Ada di Lamongan. Ada di Ngawi. Jadi dia ada 5 cabang. Beli jajan, ini ada lucu banget nih. Nih, gulali. Ada yang kecil juga. 19.000 guys. Mahal sekali. Ini 22.000. Beli air aja dah. Jam setengah 5 sore kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Kurnia Jatim di Kendal, Jawa Tengah. Dan tadi aku tanya-tanya sama drivernya, katanya rencananya itu dia mau masuk jalan tolnya itu masih jauh teman-teman. Mungkin di sekitaran setelah Tegal. Karena ini lumayan macet untuk di jalan tolnya sampai ke Palimanan. Makanya drivernya ini mau ambil jalur bawah atau Pantura saja sampai nanti sebelum Palimanan gitu. Ya kita lihat ya nanti masuknya di gerbang tol mana. Akhirnya lewat sini lagi teman-teman. Aku sampai lupa kapan terakhir kali naik bus lewat sini. Kayaknya waktu naik bus Ezri dari Malang ke Tegal deh waktu itu. Kalau kemarin naik Agung Sejati kan kita putar balik masuk ke gerbang tol Weleri ya. Nah ini kita full lewat Pantura. Seru banget. Nah, tuh lihat teman-teman, kita sudah mau memasuki Tegal dan lihat setelah Tegal menuju ke Brebes jalan tolnya merah, terus abis itu kuning. Ini gara-gara rest area yang 260 nih teman-teman, yang pabrik gula ya. Tuh, macetnya kayak gini. Jadi emang macetnya tuh rata-rata setiap pemberhentian rest area gitu, karena rest areanya nggak muat.
Oke, sambil menunggu penumpang, terutama yang ibu-ibu ya, yang sering ke toilet, ini sambil jajan dulu ya. Dan ini kita satu-satunya bus yang parkir di SPBU. Ini dekatnya Rita Mall Tegal. Jadi untuk pertama kalinya ke sini teman-teman. Ini rumah makannya, kalau kita nggak lihat jalanannya ya, ini berasa kayak di Sumatera sih. Rumah makan, ini masih tanah-tanah. Sebelah sininya kayak rawa-rawa gitu. Ya, kayak lagi berasa di Sumatera sih. Nah, dari sini ke jalan tol itu dekat. Mungkin sekitar nggak sampai 10 menitan. Nah, ini ada bus pariwisata SGH Trans ini, dia menuju ke Bogor. Tapi nggak tahu dari mana. Akhirnya kita masuk juga ke jalan tol dan ini sudah one way ya teman-teman. Tuh bisa dilihat di jalur lawan sudah ada mobil Hiace di sana. Mungkin nanti kita juga akan merasakan one way-nya, tapi nggak tahu nih mulai bisa masuk dari kiri ke kanan di mana. Nanti kita lihat ya. Akhirnya masuk jalan tol juga. Oh, ternyata ini dia teman-teman. Penyebab kemacetannya ini di exit tol Plumbon Cirebon. Kenapa? Karena ya salah juga sih, ini yang lewat bahu jalan ya. Yang lewat bahu jalan ini kan banyak. Nah, di sana kan nanti menyempit.
Jadinya mau nggak mau yang lewat bahu jalan ini harus ke kanan. Ya itulah yang bikin macet, atau sebutannya itu bottleneck. Nah, ini dia tempat kita bisa masuk ke kanan, teman-teman. Apakah drivernya akan ambil kanan? Sepertinya iya. Dan ini mayoritas ambil kanan semua ya ternyata ya. Wah, ini kirinya jadi kosong, kanannya jadi rame nih kalau kayak gini. Sejujurnya aku nggak tahu ini mau dibawa kemana. Jadi ini sudah melewati Rosin Subang Rest Area dan baru pertama kalinya nih aku ngelewatin Rosin Subang Rest Area ke arah sini nih, ke arah kota Subang ya teman-teman. Jadi ini merupakan pemberhentian kita yang ketiga ya dari Jogja menuju ke Subang teman-teman. Dan di sini kita nggak sendirian, ada satu bus Ganesha Wisata. Ini rame banget nih bagian depannya ya. Dan ini rumah makannya sekitar 2 kilometer dari Rosin Subang Rest Area atau dari gerbang tol Subang. Jadi rumah makannya vibes-nya ini Sumatera banget juga nih. Sama seperti yang tadi di mana namanya? Di Brebes ya. Ini namanya Rumah Makan Rahayu Lima Putra. Jadi sepertinya bus kita ini sedang memperbaiki sesuatu ya. Itu lagi dibuka di bagian sikringnya. Mungkin ada lampu atau apa yang bermasalah. Cukup lama teman-teman kita berhenti di sini, lebih dari 30 menit. Ini siap-siap kita mau diberangkatkan kembali. Nggak tahu ya, ini kita akan sampai di Jakarta jam berapa. Sekarang aja udah jam setengah satu. Berarti kita sudah 13 jam setengah dari Yogyakarta.
Jadi mayoritas penumpangnya itu turunnya di sini teman-teman, di Daytrans Tebet, di SPBU, di jalan apa ini ya, MT Haryono ya. Jadi di sini untuk drop off-nya. Sebenarnya sih untuk kantor Daytransnya dia ada di bagian belakang, cuma karena ini big bus jadinya di sini deh. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Daytrans Grogol. Ini juga ada di SPBU ya untuk kantornya, dan tentunya di sini habis penumpangnya turun semua di sini. Ini posisinya di seberangnya Mall Citraland atau Ciputra, dekat juga sama lampu merah Grogol ini. Nah, jadi setelah ini bus White Horse ini akan pulang ke poolnya di dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi gitu aja teman-teman perjalananku kali ini naik bus Daytrans alias White Horse dari Jogja menuju ke Jakarta. Satu hari aku nginep di Jakarta dan besoknya aku akan melakukan perjalanan jauh lagi menuju ke Padang naik bus TAM yang terbaru. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Mas Arkan supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.